Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Nama pasalnya? Saya Iwan. Hah? Saya Iwan. Oh siap ya. Hatur nuhun. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya saya bisa hadir lagi di majelis ini karena terpaksa. Iya, terpaksa. Terpaksa hasil keputusan panitia. Sebenarnya tadi gak ikhlas saya kesini. Iya, kalau ke mak tuh saya paling takut. Keroyok sama mama repot tuh. Cuman karena sudah jadi keputusan, mau nggak mau harus samina harus nurut, harus taat dengan keputusan. Masya Allah. Sehat Bun? Badan sehat? Pikiran sehat? Rekening? Siapa rekening yang belum sehat? Astagfirullah. Semuanya ya Allah. Emang rekening yang sehat gimana? Banyak duit. Berapa banyak duitnya? 1 miliar ya. Apa deh? Oh, kamu senyumnya manis deh. Masya Allah. Kita ngomong apa Pak siang ini Bun? Ngomong bisnis. Karena mata Anda saat ini pada mata duitan semua. Coba ngaku siapa yang mata duitan? Munafik banget sih dari tadi nggak ngaku. Enggak, saya tanya ibu mata duitan nggak? Ngomong. Siapa yang nggak mata duitan? Oh nggak ngaku juga, nggak jelas tuh. Apa sih deh bapak-bapak kenapa? Jadi memang harus mata. Jadi materi siang ini judulnya karena gini dia kan saya bilang lapar, saya mah jujur orang polos. Puasa tuh lapar, nggak lemes, cuma lapar aja. Apalagi ngeliat undangan lagi nafsu saya. Nafsu pengen nabok gitu kan. Itu udah 7 kali ganti presiden kok nggak kaya gitu. Ya, berapa kali udah ganti presiden? Udah 7 kali, belum kaya. Nah, kenapa tuh? Kenapa tuh bisa begitu? Astagfirullah. Nah, jadi besok presiden ke-8 gimana nih nasibnya? Presiden yang ke-8 nasib bunda gimana? Hah? Siapa yang jadi kaya? Coba yang mau kaya? Oh kan benar mata duitan semua. Hah? Karena harus berpikir ke situ.
apa yang Bunda hari ini katakan dan pikirkan terus menerus itu akan jadi kenyataan. Jadi presiden ke-8 besok, siapapun presidennya, yang penting Bunda menjadi OKB, orang kaya berkah. OKB, orang kaya itu. Jangan jadi orang kaya baru tapi cicilan belum lunas, banyak utang. Ya, kalau orang kaya berkah itu berarti nggak punya utang, nggak punya cicilan. Siapa mau jadi OKB? Masya Allah. Sama. Kita punya persamaan yang sama, yaitu sama-sama mau jadi OKB. Cuman Allah takdirkan saya duluan. Gak usah protes. Dari tadi bawahnya protes mulu sih Bun. Udah paling depan protes mulu. Oke, nggak bisa. Coba yang kayak saya siapa? Ya nggak akan bisa. Nyadar diri dong. Hah? Nggak akan bisa. Sampai kiamat Bunda nggak akan bisa kayak saya. Nah baru begitu Bunda. Kayaknya. Berarti nggak bisa, nggak yakin. Kayaknya. Nah baru bener. Kok nggak amin? Kok nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Masya Allah. Mau kayak saya. Kalau kayak saya harus ada ininya dulu. Kalau kayak saya matanya cerek. Astagfirullah. Manis. Apa yang manis? Iya. Rayuannya mulai keluar. Aduh. Bajunya, orangnya enggak ya. Hah? Manis, ganteng, astagfirullahaladzim. Hah? Ini nggak jadi mata itu. Tapi gini Bun, kalau saya kan memang beda sama yang lain. Oh yang kan materinya serius-serius banget lah. Jadi Anda keren. Kalau saya santai aja, santai, obrolan santai ini ya. Tapi daging gitu. Tadi bicara manis, bicara ganteng, bicara OKB, asik gak? Yes. Ada tuh bayangin dong. Bayangin apa coba? Besek apa sih? Tuh baru jujur sekarang. Senang pesan grab food. Oh baper. Harus baper. Hidup itu harus baper. Kalau nggak baper nggak asik. Siapa yang mau hidupnya mau asik? Harus bawa perasaan. Kalau nggak pakai perasaan nggak enak. Kok nggak ada rasanya? Kurang uyah. Tahu ya nggak? Garam, kurang garam. Kayak nasi. Situ. Nih bayangin dulu nih. Awalnya dari menghayal
khayal itu bahasa Arab ya. Khayal itu kan bahasa Indonesia kontemporer. Aslinya itu khoyal. Ya, khoyal itu apa sih? Membayangkan sesuatu yang akan terjadi dan pastikan itu terjadi. Jadi mikir dulu. Kan dulu udah banyak mikir ya. Jadi berarti 2024 ini rekening Bunda itu berapa? Pikirin dari sekarang. Kosong. Ini lagi nggak usah curhat, udah ketahuan. Oh, orang yang kumpul di SLC ini adalah orang-orang yang bermasalah. Siapa yang bermasalah? Dasar mata duitan. Apa Bu? Buka apanya? Isi apanya? Bermasalah. Bun, kelihatan di atas. Kalau nggak turun sini main depan. Nggak usah malu-malu. Nanti dimarah namanya situ Pak. Apa? Nanti dimarah. Siapa yang marah? Saya mah nggak pernah marah. Nih, kita bahas ya. Kenapa saya katakan Bunda hari ini orang yang bermasalah? Jadi yang makanya hadir ke sini karena bermasalah. Nih, perhatiin. Mas, coba aku pisahin. Mas, keren. Mas, ini kalau bukan profesor nggak bisa nerjemahin kata ini. Masa apa? Udah di Mas Ramos. Coba, siapa yang bisa menerjemahkan filosofi ini? Cung, kata ini coba terjemahkan filosofinya apa? Maknanya apa? Cung, berdiri. Budek. Udah 2 kali nanya saya. Apa-apa. Makanya dia nggak mau di depan, takut dimarahin. Ini habis buat ngapus begini. Ya siapa? Maksudnya apa nih? Mas dan Allah. Cung, makasih dia yang berani. Ya Bu, jadi Ibu ngasih kan barusan? Nggak yang itu. Yang mana? Sini, dua-duanya maju. Sama Ibu tadi yang maju tuh. Saya pengen lihat mental Anda dan pikiran Anda nyambung gak sih? Kamu kira itu? Kenalkan nama, status. Kenapa Bang? Nama, asal dari mana? Jelaskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, wes keren. Nama saya Fatimah dari Jakarta. Asli? Madura. Orang Madura. Emang boleh tepuk tangan di sini? Takbir aja takbir.
Takbir. Takbir. Kalau ini cowok, kalau takbir gitu kan. Dari sini ya silakan keluar. Kita itu orang bermasalah. Kalau itu emas itu berharga. Dan menurut aku itu kita termasuk orang yang berharga bagi Allah. Mas. Udah. Cuma gitu doang. Silakan dulu. Perkenalkan. Tar dulu, jangan turun dulu. Mau hadiah enggak? Ibu siapa Bu? Ibu Sriwati. Bupati dan Bu Sri. Iya. Dua orang. Asli mana Bu? Kayu manis. Kayu Manis Jakarta. Iya. Oh iya. Bu Guru. Aku pahli kok nggak sadar. Adiknya Bu Guru. Kakaknya. Iya. Ya gimana Bu? Ya di sini ber. Ah. Ber itu artinya bekerja, bergerak, terus bermanfaat untuk banyak orang. Emas itu adalah emas yang indah. Jadi kalau kita ingin mencari seseorang, jangan hanya di atasnya aja. Mencari mutiara itu jangan hanya di atasnya aja, tapi kita terus menggali. Wah. Allah Maha Kaya. Takbir. Pasti ketemu mutiara. Iya. Terus Udah. ya. Coba itu doang. Wah dia apa? Amin. Tadi suruh diri nggak mau. Emang udah kurang kuat berdiri kedua kali. Apa kabar? PTS. Siapa yang belum ke tanah suci? Masya Allah. Siapa yang yakin 2024 berangkat ke tanah suci? Keren. Yakin? Mana yang yakin? Katakan saya bisa. Saya pasti bisa. Ya Allah, tolong saya tahun ini berangkat ke tanah suci-Mu. Ya Allah, kabulkan. Amin. Ya. Kenapa saya memulai dari kata ini? Nih Pak, nanti jadi tahu saya seperti ini. Karena saya adalah orang yang bermasalah dari semua sisi. Dari umur 15 tahun saya sekolah cuma SMP. Saya asli Kebumen. Saya adalah cucunya Nyi Roro itu. Makanya bajunya hijau. Lah iya, ibu nggak tahu Kebumen. Ibu orang mana? Lah sama. Sekampung ngaku. Iya Bu, Kebumen, Gombong, Rambut tuh Kabupaten Kebumen. Cuma kalau Gombong kota nggak punya laut. Punya laut. Nah kalau kampung saya itu bibirnya laut. Jadi udah emang di situ. Apa tuh? Dan di belakang kesel tuh Bu. Itu sebenarnya depan ngomong apa sih gitu. Dan di belakang kedengeran nggak? Yakin? Belum mudik kan? Insya Allah 2024 insya Allah semuanya ditolong Allah. Ya, nih saya cerita dulu ya. 9
92 umur 15 tahun, ini tahun 92. Saya ngerantau Pak, Ibu, ke Jakarta. Karena saya pengen SMA nggak bisa. Pengen sekolah pakai celana panjang, nggak boleh sama almarhum orang tua. Sudah saya kabur, saya tinggalin sampai 2019 baru ketemu PTBS. Jalan sampai detik ini berapa tahun? 4 tahun. Saya dapat 8 miliar. Jalan tampil, asik gak? Nah, nanti hubung kaitnya dengan nanti berkaitan. Apa? Nambah apa? Lah iya kan plus. Ini saya akumulasi. Kalau nambah, ya pasti nambah. Ntar lagi lah aku 200 paket lagi. 500 paket lagi pada lupa. Tahu apa? Oh, apa Bu? Apaan? Kok ibu emosi gitu? Nih, motor 21, mobilio 10, Pajero 2, rumah 1 miliar tuh. Ya. Asik. Nah ini saya minta duit semua. Saya cuma pakai Pajero 1. Ya. Nah nih, siapa yang belum gabung PTBS? Yang belum gabung? Serius yang belum gabung? Ya. Ya, yang tinggi dan perhatiin. Karena akibat ketika Anda menjalankan bisnis ini, ya, Anda jadi OKB. OKB. Orang kaya. Siapa orangnya? Ya, Kang. OKB adalah orang kaya. Siapa orangnya? Nah, gitu dong. Bang, amin. Masyaallah. Karena ini disuruh Allah menyuruh kita, Bunda semua disuruh oleh Allah untuk jadi orang kaya. Saya sering ulang-ulang ini ayat. Tidak ada satupun ayat di Quran yang menyatakan ku ciptakan manusia untuk jadi orang susah. Itu nggak ada. Coba habis Quran di sini ada? Ada? Nggak ada habis Quran. Saya habis Quran. Cuma ngapalin Quran doang nggak bisa sih. Quran gitu loh. Ada yang hafal Quran di sini? Siapa? Mana yang nggak saya tadi? Apa? Quran. Coba ngomong. Apa kan? Nah, di mana tuh suratnya yang mengatakan jadi orang kaya berkah? Surat berapa ayat berapa? Surat berapa ayat berapa? 29? Apa tuh? 20 ayat 2. Nih Ibu Fatimah sering ikut SLC dan sering bawa calmit ke kantor, jadi apal ayat ini. Ya Bu ya. Hah? Apa?
Mitra saya emang mitra saya. Iya. Apa? Pokoknya nggak cuma mitra saya. Kalau yang sering SLC, sering ikutin kajian saya, apalagi sering ke Tebet, itu pasti hafal ayat ini. Kalau ngapalin. Ada juga yang sering tapi enggak apa, karena dia enggak ngerti situ. Nah, mulai hari ini yakini ini ayat. Kata siapa? Apa artinya? Coba mana yang bukan HP, buka tafsir Quran. HP-nya nggak dibawa? Enggak, buka tafsir Quran nggak pakai sinyal. Orang itu aplikasi kok. Nggak ada. Mana yang ada? Udah ketemu belum? Surat Toha, surat 20 itu surat Toha. Berdiri Bu, berdiri. Mana? Mana? Bu, yang kenceng. Tuh. Ulangi Bu. Agar engkau tidak menjadi susah. Jadi diturunnya Quran agar Muhammad tidak menjadi. Emang ayat ini buat Nabi Muhammad? Toh, enggak kan? Ayat ini buat siapa? Buat umatnya. Umatnya siapa? Mana umatnya Rasulullah? Kok nggak kedengeran aku sih? Mana umatnya Rasulullah? Yakin? Siapa yang yakin jadi umatnya Rasulullah? Akui. Biar diakui sisi oleh Rasulullah. Kenapa diam semua? Saya mau kasih hati membaca Quran. Oh asik, nanti sama saya asik kalau doa. Bu, saya kasih tugas sini. Komplain dulu kan dia tadi. Ini buat ibu. Ibu ngapain buka-buka kayak gini? Oh. Nah, ongkir ini kasih ke yang baca Quran ibu tadi itu belakang itu. Sama, jalan dia. Untung jalannya siang dua kalau malam. Ya Bun, masih sama-sama. Doain ya Bun, biar selingkuh nambah lagi. Luxury, masa istri nambah lagi. Jangan kenceng-kenceng. Ngomongin istri sensitif kan kenceng. Lagi puasa. Kembali ke matamu nggak lihat, kembali ke papan tulis laptop. Oh segede ini kok laptop? Matamu gimana sih? Dasar. Dan ibu istighfar buat saya atau buat diri ibu? Oh segede ini kembali ke laptop. Masa papan tulis. Kita ketawa dulu. Emang kadang-kadang Anda tuh lucu. Utang lunas masih bisa ketawa. Ya, nih asik kan? Ilmu dapet, ya kan? Kalau masalah uang nih ya. Kalau masalah uang itu masalah rezeki, ya. Jadi kalau yang hari ini nggak dapat karena memang belum rezekinya. Kalau yang sudah dapat itu semua itu ujian. Yang belum dapat juga itu ujian. Yang sudah dapat juga ujian. Siapa yang mau lulus ujian? Nah, nanti nyambung.
nyambung lama-lama. Nah, lu ketawa di tadi itu. Emang ada yang lucu ya? Dari sisi mana lucunya? Tapi fokus ya. Itu maksudnya gini, biar otak Anda ini kan stres sebenarnya. Saya tahu kenapa Anda datang ke SLC. Iya, karena ini kan. Tahu nggak singkatan SLC? Stres, terus? Nih, solusi langsung cair. Kok nggak takbir sih? Kok nggak kedengaran takbirnya? Masalah. Apa SLC? Solusi langsung. Nah, makanya nih mau saya cair kan nih. Jadi Anda kan bermasalah. Saya sedang cerita saya kan. Masalah saya jadi cair 8 miliar Bapak ini. Sebenarnya sih lebih. Kok ibu ngotot sih? Iya, kok ibu tahu sih? Kok ngintip saya? Kayaknya ibu pengen hadiah ya. Bawel banget tadi. Masya Allah. Semoga dengan hadiah ini ibu jadi diem. Diem lah. Kita belum. Kita lu siapa? Sabar, ujian. Kok ibu nangis gitu sih bu? Ibu kenapa nangis? Pengen rezeki ya Allah. Nih. Ujian. Mau nangis saya dia? Lo udah nangis bareng sekarang. Kembali ke nih berarti jangan ngeributin 50.000 ya. Yang sekarang ngeributin itu kalau Anda 2024 utang gak lunas itu bahaya. Cicilan gak lunas bahaya, nggak kepanas itu bahaya, nggak punya rumah bahaya gitu loh. Makanya berarti kenapa bisa begini gitu kan? Nah ingat nih akibatnya. Kalau Anda serius jalan usaha ini, base ini, resikonya dikejar-kejar duit. Setiap Selasa dapat profit bonus mingguan, setiap tanggal 20 bonus bulan. Asik. Siapa yang siap dikejar. Aku belum selesai loh. Siapa yang siap dikejar? Pocong. Siap dikejar duit? Mana yang siap? Masya Allah. Amin kan ya? Saya kasih tahu saya rata-rata 3 tahun ini sebulan rata-rata 3 tahun 4 tahun ini 100 jutaan per bulan orangnya keren dah. Kenapa? Karena yang tadinya bermasalah ya ditolong oleh Allah karena tidak pernah bolos yang namanya dan SEP tidak pernah sendirian bawa pasukan. Nah sekarang nih
Dari 92 ke sini ke 2019 itu 27 tahun. Melarat, miskin, kere, kebelangsa, gosok, amburadul. MMKKGA. Melarat, miskin, kere, Masya Allah. Pokoknya jadi orang susah gak enak, jadi orang miskin gak enak, melarat itu gak enak. Jujur saya, benar, demi Allah, melarat gak enak. Bener gak? Gak punya duit itu ngontrak terus itu. Coba siapa yang masih ngontrak? Masih ngontrak, ada yang masih ngontrak? Enak gak Bu? Enggak. Siapa yang tersinggung dengan kata-kata saya? Yang tersinggung? Waduh, hati Anda mati berarti. Siapa yang tersinggung dengan kata-kata saya? Buset, belum sadar semuanya. Anda itu harusnya tersinggung. Anda itu punya hati nggak sih pada? Siapa yang punya hati dan perasaan? Kan harus baper. Siapa yang tersinggung dengan kata-kata saya? Bingung. Ini maksudnya itu ibu itu bingung. Ini maksudnya apa sih sebenarnya? Kebanyakan nasi untuk susah mikir jadinya itu. Hah? Awan? Oh iya, beliau curahkan nasi untuk istrinya Pak Ustadz Salim ya. Iya, nggak usah pasang kenyataan gitu. Ibu tersinggung? Loh kok enggak sih? Tersinggung dong. Beliau ngomong belum kaya, padahal sudah dapat 2 mobil. Kurang ajar enggak? Kurang bersyukur tuh. Istighfar pun. Oh, pengen kayak saya. Dia bilang gak bisa kayak saya. Sukses ya. Nah, saya mau menekankan di sini. 92 ke sini itu 27 tahun, parah loh. Saya juga punya rumah baru 2 tahun ini. Punya rumah cash 2 tahun ini. Kalau rumah saya dihargai dengan harga Jakarta Selatan itu 4 miliar harga rumah saya. Asik kan? Nah, ini penekanannya di mana? Ada istilah dulu panas setahun dihilangkan dengan hujan sehari. Saya rasain menjadi kenyataan 27 tahun melarat miskin kayak kebelakang, tapi dalam tempo kurang dari 4 tahun berubah hidupnya 100%. Artinya apa? Ayatnya menjadi kenyataan. Fa'in nama ma'usri bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada. Jadi kalau sekarang sulit, yakinlah Bunda bahwa bersama kondisi Anda hari ini ada kamu, yakin dah? Yakin? Nah itu, mantapkan dulu itu keyakinan. Karena itu kata siapa? Kata Allah. Surat berapa ayat berapa? Enggak tahu. Surat berapa ayat berapa tuh? Bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surat berapa ayat berapa? Yang tahu. Hah? Berapa? Ayat 5 dan 6. Surat berapa? Al-Insyirah surat berapa? Ayo Al-Nasr Al-Insyirah. Dan kamu ngapain? Dan bersama kesulitan dan kemudahan surat berapa? Satas ya. Kirain pakai seragam satgas tuh apa tuh? Surat berapa? Surat 94 ayat. Oh, aku nulisnya di sini. Surat 94 ayat 5 dan 6.
Quran berapa surat tuh? 130 surat. Udah, saya jawab 130, ibu ini. Surat 6.666. Jangan bikin kitab suci sendiri ya. Surat Quran itu berapa? 145 surat. Ibu kiainya siapa? 145 kata saya enak aja. Ayo yang benar mana? 100? Yakin? Udah hitung? Kalau bohong. Nah udah. Maksud saya, Bunda itu harus punya prinsip. Yang paling mahal itu prinsip. Mau digoyang apapun, dengan masalah sebesar apapun, Allah itu maha besar, Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Allah sudah berstatement, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi perlu nggak pesimis? Perlu nggak? Kopi nggak nyambung ini. Perlu nggak pesimis kalau gitu? Kok tadi bilang perlu? Artinya Bunda, ketika Allah sudah mengatakan seperti ini, Anda tinggal terima, ikhlas enggak menjalani ini itu. Siapa yang gak ikhlas? Udah mati aja sekarang. Ya, makanya masuklah ke sini. Hidup itu memang adanya masalah. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan aku nggak mau punya masalah, berarti orang itu mau mati. Kok ibu emosi gitu? Sinar mata ibu apa? Bukan dulu nas. Hah? Banyak. Siapa yang yakin utangnya mau lunas? Yakin dulu aja. Orang punya siapa? Punya itu apa? Yakin punya Allah. Itu standarkan hati Anda. Apa sih kok tahu sih? Iya. Oh jadi itu ya? Itu enggak? Apa sih Bu? Ibu kenapa ngomelin saya kenapa? Tahu nggak ngomong apa ibu? Baik dengar. Jadi kalau nanti ibu mati, kuburannya bertetangga sama husnul khotimah. Emang kuburan husnul khotimah di mana? Udah kita ngomongin mati, mesti ngomongin mati sih. Orang lagi ngomongin juga kalau udah waktunya. Ya ibu dulu. Istighfar dulu, bareng istighfar. Istighfar yang pakai nada dong. Lanjut tuh. Nikmati dengan nada istighfar Bunda.
Hati bunda minta ampun sama Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tahan. Ya, jadi selama ini bunda punya masalah, mulai detik ini berbahagialah ketika punya gitu. Jadi itu perlu nggak disedihin? Nggak perlu. Perlu nggak itu dibingungkan? Nggak perlu. Kenapa? Kalau Anda yakin dengan firman Allah, kalau bunda yakin dengan Quran, Anda yakin dengan SOP-nya Allah, hidup ini jadi nikmat. Maka hadirkan Allah di dalam hati Anda, dalam kalbu Anda. Gitu. Maka pelajari Quran, jangan cuma dibaca doang. Nih, salah sini dulu. Kenapa harus ada masalah? Hah? Iya. Bunda mau jelasin sih. Nih, masalah. Kalau dalam Quran itu ada kata-kata mas'ul. Tuh, masalah. Saya bagi dulu lah. Mas dan Allah. Artinya apa, Bu? Yang namanya itu pasti bermasalah. Emas itu ada yang bagus 24 karat, ada yang sedang 22 karat, ada yang parah separuh. Lagi ya. Nah sekarang posisi bunda semua di posisi yang mana? Tuh, hati-hati dengan ucapan. Jadi bawel kan, bukan kata itu jadi bawel kan? Ya, nih. Udah jangan ceramah sendiri. Udah saya kasih mic dah. Udah, bentar berdiri. Gantiin saya pulang. Diemin. Cara diemin gimana? Saya diem aja. Bunda mau kemana? Habis main laki aja nggak izin. Kembali kan? Takbir. Nih, maksudnya apa? Jadi bunda, inilah keadaan. Ketika Anda punya masalah, sebenarnya Allah sedang mendidik Anda, sedang menguji kita agar kualitas hidup Anda bukan sekarat, bukan 24 karat, tapi bukan 22 karat, tapi 24. Artinya apa? Emas itu istimewa, the best. Surat apa? Surat 3 ayat 110. The best tuh. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Bunda, Anda adalah orang-orang yang the best, orang-orang terbaik, orang-orang yang berkarakter emas istimewa 24 karat, bukan kata siapa? Kata. Jadi ini ayat masukin ke dalam prinsip jiwa
adalah umat terbaik. Itu, saya adalah umat terbaik. Kata siapa? Kata Allah. Loh, kalau Anda baca Quran, itu sedang ngobrol nggak sama siapa? Sama Allah, sedang berdialog dengan Allah. Baca Quran itu sama dengan bercermin. Baca Quran sama dengan mengatakan diri sendiri. Saya adalah umat terbaik yang dipersembahkan untuk manusia. Jadi Anda semua ini bukan orang ecek-ecek, Bunda. Jadi dengan adanya masalah itu menjadikan Anda berkarat, menjadi manusia yang 24 karat kualitasnya. Hebat apa hebat? Keren apa keren? Dasar apa dasar? The best-nya? Siapa orangnya? Nah gitu. Jelas? Jadi pede enggak? Ya harusnya dengan ayat ini menjadikan Anda pede. Saya itu terbaik loh. Kata siapa? Kata Allah. Nih. Jadi kalau sudah Allah menstatementkan Anda, kita semua menjadi manusia terbaik, nggak perlu bingung dan nggak ada masalah. Kenapa? Karena Allah udah bilang bersama kesulitan ada. Makanya langsung sini solusi langsung cari. Asik? Asik tuh. Kemana lagi ayatnya nyambungnya coba? Nih, surat 20 ayat 2. Solusi langsung cair karena Anda jalankan bisnis ini dengan dakwah, Anda jalankan SLC-nya, akibatnya jadi OKB. OKB surat ini sebenarnya Allah mau bilang di dalam surat ini, jadi dong orang kaya yang berkah. Siapa yang mau jadi orang kaya yang berkah di sini? Semuanya. Sono nggak mau tuh? Bu, nggak mau bu? Mau apa? Ini contohnya 27 tahun tidak pernah punya apa-apa, hanya punya semangat hidup, ketemu SLC, paspor, nggak pernah absen saya SLC. Nah makanya Bun, kenapa sih harus ada SLC? Untuk menyadarkan, biar apa? Biar sadar, udah tulis kok. SLC dalam rangka menyadarkan tentang apa? Tentang Allah, bahwa Allah punya SOP. Apa SOP? Standar operasional prosedur. Keren gak? Siapa yang mau kaya dunia akhirat berdasarkan SOP-nya Allah? Nah gitu. Mana SOP-nya Allah? Al-Quran. Nah makanya punya Quran itu jangan dibaca doang. Sekarang gini, saya kasih perumpamaan. Ibu orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, bisa bahasa Sunda nggak? Tidak. Ibu berdiri. Ibu namanya siapa? Siti Khadijah. Iya. Kok bisa sehati? Kok bisa pas gitu sih? Ini cowok, siapa lu? Pendek banget. Udah gitu namanya Siti Khadijah lagi. Ya benar, harus begitu. Nih saya kasih perumpamaan. Ibu ini orang Betawi, punya pacar. Pacarnya orang Padang. Aku orang Jawa loh. Pacarnya orang Padang, nyambung kan?
Dicari lagi. Pacarnya orang Cilacap. Ustaz Joko. Mana Bu? Oh dia bentar di Sukabumi. Masya Allah. Ya udah. Ini saya mau ngasih perumpamaan. Beliau pacarnya orang Padang, misalkan. Kalau betul kan nggak apa-apa kan? Kan bingung dia. Nah orang Padang pacarnya kirim surat. Saking senengnya itu surat, sama beliau diciumin. Ya dia kasih minyak wangi, dibaca diciumin, dikasih minyak wangi. Suratnya tuh tidur pun dibawa, tapi isinya nggak ngerti artinya karena pakai bahasa Padang. Padahal isinya, Neng, jemput saya di terminal Bandung. Saya mau SLC. Saat senengnya diciumin. Cuma dibaca terus, pakai bahasa Padang, dicium, dibaca, dicium, berkali-kali. Apa yang terjadi Bun? Pacar Bunda marah nggak? Dicerai nggak? Dipisah nggak kalau kayak gitu terus? Makanya kalau punya pacar bahasa Padang harus pinter bahasa, biar nggak dibohongin, biar nggak diselingkuhin. Silakan begitu. Tahu nggak perumpamaan ini apa? Tahu nggak? Allah Akbar. Apa sih? Kembali ke kapan please? Nih, kembali ke sini. Perumpamaan tadi yang saya ceritain itu yang terjadi di Anda. Quran diciumin, kitab suci dicium, bawanya aja hati-hati. Ya, taruh di atas lemari buat ngusir setan. Emang Quran buat ngusir setan? Ditaruh di atas lemari, setan itu takut gitu. Setan sekarang lebih pintar Bu. Ini sebuah pemahaman yang sangat tertinggal. Anda memahami Quran kitab suci, ya iya emang Quran itu kitab suci. Saking sucinya Anda nggak mau mempelajari, Anda baca doang. Nanggung sampai dapat tiara. Astagfirullah. Benar begitu? Padahal isinya apa? Perintah agar tinggalkan riba. Al-Baqarah 207. Ada baca di Quran nganggung. Yang goblok siapa ya Allah? Benar tidak begitu? Baru tersinggung Anda sekarang. Quran dibaca doang. Padahal isinya perintah. Habis baca ayat ini, Anda ambil motor DP. Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung nggak nyambungnya? Ayo bingung mana? Di Quran, Bu dengerin ya Bu. Ibu dengerin aja. Ibu jangan guruin saya dulu.
Kalau ibu mau kayak gitu, ibu ganti saya sih kelasnya. Oh, ibu jadi diem. Apa mau saya diamkan? Nih saya diem ya. Diem ya. Enak kan jadi orang kaya? Tadi berapa orang udah ya? Hah? Kok dari situ yang ngatur sih? Perhatiin. Itu masalah kecil. Hari ini yang gak dapat 50.000 dari saya, tahun ini dapat 5 miliar dari Allah. Tuh kan dibantah gak dari hari ini? Yang gak dapat dari saya, dapat dari Allah tahun ini. Jelek-jeleknya 2 miliar, tambahin jadi 5 miliar dari Allah. Hah? Balikin. Ibu ini nanya, berarti yang udah dapat nggak dapat dong. Pengen dapat nggak 5 miliar? Balikin. Diletek kan? Nih, kembali ke sini. Jadi bunda, jadi apa yang membuat susah? Apa yang membuat susah? Padahal kata Allah dengan Quran hidup ini biar nggak susah. Tapi kenapa jadi susah berpuluh-puluh tahun? Ini para kiai, para ustaz nggak berani mulai ini. Kenapa? Kan ada punya masjid salim, ada yang punya masjid salim, yang ngaji di sini punya kan? Punya usaha, punya guru di sana. Nggak berani mulai. Apa sih? Beda. Sekarang kucing aja tahu duit. Kucing tahu dompet asal adanya duit. Astagfirullah. Kembali kalian. Ke makan polis. Ya ini gara-gara bunda itu. Kadang-kadang bunda kurang asal juga. Nih, jadi sekarang kenapa guru-guru kita nggak mau mulai ini? Karena dia juga lagi riba dan nggak punya solusi. Rumahnya cicilan, motornya cicilan, kasian nggak? Iya, makanya ada yang diutus oleh Allah ke SLC disadarkan hari ini, tinggalkan ini. Karena kata Allah riba itu haram. Yang namanya haram nggak boleh, nggak bisa. Ujung dari riba apa? Al-Baqarah 276. Ujung-ujungnya musnah. Nggak ada yang sukses dari riba, hidupnya tenang. Musnah kata siapa? Kata Allah 276 Al-Baqarah. Iya. Jangan bikin cadar ini ya. Nafas bukan tahu nih. Ya. Jadi ini sadarin dulu. Panci cicilan, kulkas cicilan, karpet cicilan, daster cicilan. Dalam ada daster selama ini nggak sadar kan, bahkan anda happy gitu kan, dia nggak menjadi hobi. Para kata Allah, kenapa anda jadi hobi? Tuh. Bahkan ada sampai ngomong gini, kalau nggak nyicil kapan punya kan gitu kan, sampai kayak gitu coba. Sukses itu orang kafir mengangkat itu.
istighfar semua. Astagfirullah. Ya. Makanya hari ini ada hal kayak saya disadari dengan Allah, dengan saya melalui SOP-nya Allah yaitu Quran nih. Tapi Allah kasih solusi nggak? Ayat ini Allah bilang apa? Masih di ayat ini. Sedekah itu dengan banyak sedekah maka jadi subur. Jangan makannya pakai ngajarin lagi makannya. Empat dikembaliin berapa? Apa sih Bu? Oh, 400.000 lebih Bu. Ibu gak usah ngitung duit saya. Lebih. Coba hari ini yang makan kambing siapa? Yang sudah makan kambing hari ini, selama hari ini saya cek, semuanya makan? Nih saya kasih tahu. Kambing itu yang beli saya. Ya ini saya kasih tahu lagi. Maksudnya apa? Nih dengerin. Di dalam perut Anda sudah ada darah dobeluk surut. Yang gak makan salah sendiri. Jadi Anda besok keluar, oh ini dobeluk surut. Paham gak maksudnya? Artinya saya punya rezeki lebih, ya saya bagi. Tuh beli kambing, ya itu ditebak-tebak tiap bulan loh Bu. Belum anak yatim. Saya jadi orang tua asuh sekarang baru membiayai 10 anak yatim. Baru 10, belum 1.000. Dan doa saya 1.000 anak yatim. Keren gak? Oh, baru 10. Jadi gak usah ngajarin, banyak sedekah. Pakai ngajarin. Ingat, asik. Makanya berarti ini. Saya mau ke endingnya biar Anda kayak saya gitu loh. Siapa yang mau sukses kayak saya? Saya jujur nih. Demi Allah, di rekening isinya ratusan juta miliar itu benar. Demi Allah pun punya ratusan juta miliar itu dengar tak kuping Anda? Demi Allah punya ratusan juta miliar itu. Saya dulu melarat 27 tahun, pusing gak punya duit. Sekarang juga iya bener. Ya Allah, ternyata punya duit banyak enak. Tanah suci 600 juta, makanya Bu, berarti nih ya, di otak ada jangan 50.000, kecil amat sih. Nih, siapa yang mau rezekinya subur? Sepakat ya? Saya juga ikut ngacung. Satgas yang ngacung, pelit amat tuh Satgas. Siapa yang mau rezekinya subur? Ngacung juga sadar ya. Sepakat kita ya? Nah, caranya gimana? Anda harus banyak sedekah. Ribanya yang belum selesai, niatin taubatin selesai ya. Itu nggak harus langsung, nggak apa-apa. Karena Anda juga belum punya duit, pusing. Ya sudah. Bagaimana biar ini selesai dan subur rezekinya? Harus banyak sedekahnya apa? Nah, apa
semua. Sedekah apa dong? Nah, pasti kalau ngomong sedekah pikiran Anda kasih duit kan? Nah, maksudnya di sini adalah Anda harus sedekah dengan cara dakwah. Dakwah. Apa itu dakwah? Mengajak. Bukan hanya menyampaikan, mengajak. Kalau menyampaikan itu di bawah ngajak. Ngajak kemana? Nah, bicara program pembersihan hati dan pendekatan kepada Allah adalah SLC. Kalau bicara bisnis, banyak-banyakin presentasi. Sama enggak? Sama. Kalau lagi presentasi, Anda lagi ngomongin bisnis, ada presentasi. Itu adalah kegiatan ekonomi yang menuju kepada ekonominya Allah. Karena Quran, mana tadi Quran? Nah ini bicara ekonomi nggak? Quran bicara politik nggak? Bicara ekonomi nggak? Bicara budaya? Bicara pertahanan dan keamanan? Itu semua keren nggak Quran? Jadi jangan sampai orang Islam tidak tahu politik. Harus tahu politik, harus tahu peduli politik. Kenapa? Kalau orang Islam bodoh akan dikuasai oleh orang kafir. Yang kafir yang berkuasa, Anda tertindas. Mau nggak tertindas? Nggak mau kan? Makanya harus cerdas, harus peduli dengan politik. Besok cari pemimpin juga, pemimpin yang membela Islam. Begitu, pemimpin yang sudah berani tanda tangan tuh dengan istimewa ulama. Nggak takbir. Gitu. Ini saya nggak kampanye ya, cuma ngasih tahu, mengingatkan karena saya lagi dakwah. Nah, dakwah presentasi ketika Anda gabung di PTBS, Anda sebagai member PTBS itu sedang menjalankan ekonominya Allah. Kenapa? Karena PTBS sudah sesuai dengan syariah, karena PTBS sudah tersertifikasi dengan MUI. Jadi Anda nggak perlu ragu menjalankan bisnis ini. Siapa yang yakin? Siapa yang mengotot? Yakin nih? Siapa 2024 miliaran? Yakin? Kudu yakin. Yakin gak yakin, paksain jadi yakin. Gitu. Ya, dakwah. Nah, sambil menunggu SLC bulan depan, besok Anda presentasi, ingetin SLC, habis presentasi, ingetin SLC terus sampai hari haknya Anda orang itu bawa sini. Karena kuncinya di mana, Bun? Kuncinya di sini, bukan di sini. Nah, untuk ngebenerin orang-orang di luar sana agar dirinya tahu diri kepada Allah, itu di sini. Coba bayangkan, kalau sekarang yang hadir berapa? Lebih banyak 100. Hah? Oh gitu ya? Oke, sekarang anggap aja 200 ya. Misalkan, bayangkan kalau 200 orang ada di bawah Anda semua, keren nggak? 200 orang sadar akan dirinya ditolong Allah, sadar bahwa hatinya ada Allah, sadar bahwa dia akan ditolong Allah, sadar dia action karena dia yakin ditolong Allah, terus action, terus lakukan, 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 jadi enggak? Itu makanya wahai para mitra, bagi Anda mitranya yang belum ikut SLC, jeblosin ke sini. Karena nggak mungkin saya nemuin satu-satu yang harus tahu diri dulu. Sekarang ini, kenapa Anda yang harus datang ke sini? Karena Allah percaya ke Anda. Karena Allah pengen Anda sukses. Karena Allah percaya kepada Anda, Bunda semua 2024 sukses.
itu tularkan ke tim Anda, ke orang-orang yang Anda belum kenal. Bawa sih. Yang tadinya belum sadar riba, dia jadi sadar. Setelah pulang SLC langsung gabung priority. Yang senang siapa? Nah iya, keren gak? Makanya Anda semangat di situ, ya. Kalau Anda sudah dakwahnya ngotot, baik dakwah SLC-nya maupun dakwah presentasi bisnisnya, ya. Dalilnya 47 ayat 7, surat Muhammad ayat 7. Barang siapa yang menolong akan Allah, akan Allah tolong dan akan diteguhkan kehidupannya. Jadi Anda presentasi tentang PT BES mengingatkan riba, itu sama dengan nolong agama Allah. Bela Anda, bela umat Islam, itu ibadah bukan? Nanti ya, Anda presentasi menjelaskan bonus sponsor, bonus pasangan, apalagi ngokes, itu ilmu ekonomi yang sudah dijeberin, itu syariat. Kenapa Anda nggak semangat? Katanya mau jadi orang kaya, ditolak. Ya emang begitu risiko. Kalau mau ditolak Anda nggak Islam. Benar. Coba Rasulullah ditolak nggak? Bukan hanya ditolak, dilemparin tai, dilemparin kotoran, dikatakan orang gila. Coba kalau Rasulullah dan sahabat-sahabatnya putus asa, kita Islam nggak? Enggak, kita masih nyembah pohon. Ya pohon belimbing, belimbing sayur. Kecup. Masa mau nyembah pohon? Jadi jangan bilang ditolak, karena itu kodrat. Itu emang pasti kayak SLC lah. Ada yang kesini sudah ngundang, ada yang ngajak kan? Ada yang udah iya, jadi enggak mau, ada kan? Ya emang begitu, tantangannya begitu. Kalau nggak ada tantangan, Anda nggak cerdas. Siapa yang mau cerdas? Hadapi itu tantangan, udah. Jangan kalah, Anda ngukur lah. Pejuang-pejuang wanita siapa? Siti Khadijah dan lain-lain, bukan kamu. Gitu, ya. Sekarang ngancem ada di Allah. Masa sih ya Allah hidup sekali saya nggak punya uang 10 miliar ya Allah, gitu dong. Anda kan nggak pernah mikir gitu. Kenapa Anda nggak pernah mikir gitu? Karena Anda pemikirannya nggak nyampe bahwa Allah itu maha pemurah, Allah itu maha kaya, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, atau Allah maha kabul. Allah, tapi tidak ada Allah maha pelit. Tuh. Sampai Allah bilang apa? Al-Baqarah 186. Kalau kamu minta, saya kasih, kata siapa? Tuh, udunya sajid aku. Mintalah sama aku, nanti aku kasih. Dan bagaimana cara mintanya? Ini ritualnya, aktualnya. Anda presentasi, Anda ajak SLC, pekerjaan Anda presentasi SLC, presentasi itu. Sehingga akibat Anda rajin presentasi, rajin SLC, rajin presentasi, jadi subur, berarti nyambung tuh suburnya kemana? Suburnya jualan mie ayam, tobat. Subur dari sadar, setelah sadar
jadi OKB. Amin. Jadi syarat jadi OKB harus tobat dari riba, lakukan sedekah dakwah informasi, presentasi SLC, presentasi setelah motongan kata wajah begitu Anda rezekinya jadi subur karena Anda sadar subur sadar jadi siapa orangnya? Ini proyek percontohannya. Jadi jelas ya. Jadi jangan cuma omong. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kita sholat itu janji loh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bener nggak? Sholatku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Kadang-kadang kita nggak ada ya Allah. Karena apa tadi dijajah Belanda kelamaan. Udah gitu makannya jengkol terus. Asik gak? Ngaji begini asik gak? Cerah kan begini? Oh ternyata gini ya. Oh ternyata ayat satu dengan ayat satu tuh nyambung ya. Begitu. Maka kita konsultasi dengan yang paham. Yang nggak paham jangan konsultasi sama yang nggak paham. Asko. Karena maunya Allah apa? Jam berapa? Oh masih lama saya ya? Maunya Allah apa sih sebenarnya? Ini maunya Allah. Ini saya masih ngeluarin ayat-ayat halus nih. Benar, belum ayat ancaman belum. Tapi sebenarnya ini udah diancam, riba itu haram. Ujungnya musnah. Ada Allah sampai mengatakan sesuatu yang sangat kasar di Quran itu. Mau tahu ayatnya? Benar? Tersinggung nggak? Harus tersinggung. Bener bisa kasih tahu. Buka surat Al-A'raf. Yang pegang Al-Quran di Android buka surat 7. Surat 7 ayat 179. Baca. Yang sudah ketemu siapa? Yes, Bu, baca Bu. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka salah. Atasnya dulu, 176-nya dulu. 176. Ayo. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Allah, ulangi. Kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Yes. Dengan ayat-ayat ini, kami itu Allah ya. Allah dengan ayat-ayat ini menghendaki, artinya dengan Quran Allah punya kehendak. Apa kehendaknya? Anda ditinggikan derajat. Tuh, yang namanya orang tinggi derajatnya dihina atau dihormatin? Dimuliakan atau dilecehkan? Siapa yang mau tinggi derajatnya? Begitu. Lanjut. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang hebat. Yes, tapi kebanyakan orang mengikuti
Jadi kebanyakan orang itu dengan Quran ini sebenarnya Anda mau ditinggikan derajatnya, tapi kebanyakan orang hanya ngikuti nafsu yang rendah. Orang kayak gitu, apa kata Allah selanjutnya? Maka perumpamaannya seperti anjing. Kata Allah, orang yang kayak gitu kaya Asik. kaya. Lanjutin, apa karakter si ini? Ya apa baca? Kita lanjut di Quran itu. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Yes. Yang namanya asu. Tanda banget. Yang namanya asu dikasih makan atau tidak dikasih makan tetap melet-melet. Tahu nggak melet-melet? Atau maksudnya apa? Diperingatkan atau tidak diperingatkan, manusia yang ngumbar nafsu terus sama kaya. Itu kata siapa? Surat berapa? Ayat berapa? Siapa yang percaya dengan ayat ini? Jadi kalau baca itu, aku langsung bukan ya gitu. Udah selesai dulu. Terus itu. Perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka hidup. Iya, masa Allah. Mau 179 ya? Mau nggak? Oke, lanjutin dulu. Atasnya, bawahnya ya Pak. Ayo. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam. Yes, kata Allah, neraka itu isinya belum ya? Oh, lanjut dulu. Sesungguhnya isi neraka jahanam akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. yes. Jadi neraka isinya siapa? Manusia. Ya, jinnya nggak usah diomongin. Kan Anda bukan jin, manusia. Terus mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat. oh, mereka punya hati, tidak memahami Quran. Terus dan mereka memiliki mata, tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan. mereka punya mata tapi buta, nggak pernah melihat kebesaran Allah, nggak pernah belajar Quran. Terus dan mereka punya telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan. mereka punya telinga tapi budek, nggak pernah mau dengar arahan leader, tidak pernah mau dengar arahan ustaz, arahan kiai, tidak mau dengar arahan mentor. Bu, ketahuannya puas banget sih bu. Ya iya, ini saya lagi mengaplikasikan Quran. Emang eco warning doang yang diaplikasikan. Terus nggak ada saking semangatnya. Dan ujungnya jadi ngepen sama saya. Apa lanjut? Mereka seperti hewan-hewan ternak, Yes. bahkan lebih sesat lagi. Manusia yang punya hati, yang punya mata, yang punya telinga, tidak memahami Quran, tidak menjalankan Quran, tidak mengikuti SOP-nya Allah, sama kayak tenang, bahkan lebih sesat lagi. Kasar nggak Allah ngomongnya? Tuh. Oh, baru sekarang ya saya usia 40 tahun Quran ngomong kayak gitu. Kan baru dengar kan? Coba yang baru dengar. Coba kemana aja? Kemana aja? Jadi orang Islam kemana aja? Kamu gitu deh. Ya, udah bu, udah belum? Udah selesai belum ayatnya? Udah.
Binatang ternak apa sih? Binatang ternak kebo, ya kan? Binatang ternak kebo, sapi, ayam, kan gitu kan? Mereka punya mata nggak? Mereka punya hati nggak? Mereka punya telinga nggak? Mereka memahami Quran nggak? Enggak. Nah, orang yang punya mata hati telinga tidak memahami Quran, tidak menjalankan SOP kayak dia, kata siapa? Bahkan menyesatkan, bahkan lebih sesat dari dia. Asik? Tuh, jadi Quran itu jati diri kita. Quran ini petunjuk, menunjukkan sebuah kebenaran, menunjukkan sebuah kesuksesan, baik dunia menuju akhirat. Kabur? Hah? Ada kabur? Hah? Ngeliatin kipas kali ya. Matiin kipas. Matiin kipas. Ibu-ibu itu tadi. Kok tadi penuh pada kemana tuh? Pada pipis. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Ya, mana yang mau tanya? Yang belakang deh, depan kan tadi udah kan? Mana yang mau tanya? Oh ya pun, tolong anterin dong. Atau Bunda mau kesini? Ya udah kesini deh. Tadi bikin soal udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas kesempatan untuk bertanya. Bunda siapa namanya? Saya Ais Pak, Ais dari Jakarta. asli Jakarta. Ya, Oh, siap. Oh nanya Bun. ya berkaitan tentang ayat yang 2 tadi Pak, Yang mana? yang 176 dan 179. Oh ya, gimana Bun? Itu pengaplikasiannya terhadap bisnis PTBS itu bagaimana? Karena yang saya lihat itu untuk ayat-ayat yang dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau untuk bisnis PTBS-nya itu seperti apa hubungannya dengan pekerjaan kita gitu. Makasih Pak Ustaz. Masya Allah. Bunda udah Pak Jero ya? Belum. Oh belum. Baru dapat apa? Mau motor Pak Ustaz. Baru mau motor. Ya. Aku linglung tahu. Belum ngopi, enak aja sih kok. Enaknya kenapa? Tadi yang bacain Quran saya udah kasih hadiah. Bunda berdiri, Bunda berdiri. Ini ongkirnya, ini kasih ke Bunda yang nanya tadi. Jangan diloncatin orang. Pertanyaannya apa Bun? Bagaimana ayat ini berkaitan dengan PTBS? Sebenarnya sih nggak harus mengkait-kaitan ke PTBS juga. Kenapa? Karena ayat ini ketika pribadinya sadar, maka dia tidak akan membuang-buang waktunya. Ketika pribadinya sadar akan fungsi dirinya dan jati dirinya, kamu kucing ngapain di sini? Jangan. Ya, mentang-mentang dia ngomong binatang ternak datang dia. Jadi kalau orang itu sadar akan dirinya, akan ayat ini paham, maka dia akan menjadikan dirinya tidak seperti ini, tidak seperti ini. Akhirnya apa? Tiada hari tanpa closing, tiada hari tanpa presentasi. Gitu. Kenapa? Nih, maaf. Kalau dia ngumbar nafsu, contoh, kenapa males presentasi? Misalkan, kenapa males SLC? Karena ada sinetron. Aduh, SLC ini episode 3 hari lagi di SLC. Ini Hidayah udah, sinetron Hidayah udah episode 29, 30, 31. Ini lagi asik-asiknya. Kalau mikirnya kayak gitu dan dia nggak berangkat SLC, padahal
adalah prioritas. SLC adalah kamu berisik. Tapi nama-nama anak ya. Kadang-kadang saya dulu saya kecil juga gitu ya. Masya Allah. Paham? Artinya bunda harus punya skala prioritas. Siapa yang mau ditolong Allah dengan cepat? Jangan buang-buang waktu hanya untuk melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan Anda. Apa sih nonton sinetron untungnya? Orang Anda juga sudah jadi artis sinetron dalam kehidupan sendiri. Pusing utang belum lunas. Pakai nonton sinetron, oh itu utangnya belum lunas masuk kubur. Coba mikir dong. Lah itu kalau saya gimana gitu? Siapa yang masih punya utang coba? Yang masih punya utang aku. Astagfirullah. Siapa yang yakin lunas tahun ini? Nah udah berarti jangan buang-buang waktu ya. Jangan ngumbar biar apa sih? Biar ditinggikan derajatnya gitu. Kalau orang yang tinggi derajatnya dia sadar, dia eksen jadi subur. Karena subur dia sadar jadi OKB, jadi tinggi derajatnya. Kamu nggak ayatnya? Jadi ayat dari ayat ke ayat yang lain itu saling berkesinambungan. Puas? Puasnya jawab. Oke. Saya nggak mau mengecewakan bunda. Siapa yang mau tanya lagi? Mau tanya apa sih kamu dari tadi? Jangan tanya istri saya berapa ya? Udah tahu kok. Yang mau saya tanyakan. Iya bun. Oh ternyata ada penghapus ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo bun nanya aja. Ya nama saya Yesi dari Bandung ya. Ya. Yesi. Saya ini baru pertama kali ikut hadir di SLC ini. Tapi SLC yang minggu terakhir ikut? Baru pertama sekarang. Oh ini pertama kali? Iya. Dan saya rasanya diberi keajaiban gitu loh. Dikasih langsung konsep yang luar biasa. Langsung rasanya saya siap action deh. Cuman yang mau saya tanyakan, ini kan siap action pakai deh. Saking semangatnya. Oke. Tadi kan disampaikan kita kan harus segera dakwah ya. Langsung SLC dan presentasi. Oke. Kalau presentasi, kalau yang saya tanyakan itu kan Bapak kan udah mainnya dari 2019 ya sampai 2000 apa namanya? biarkan dia sesuka. Ya. Jangan dilarang-larang. Ya sampai 2023 sekarang. Ya. Yang mau saya tanyakan sudah berapa lama ya SLC ini diadakan? Sudah semenjak saya gabung. Oh jadi belum ya? Belum baru Bapak. Oke. Ya. Udah di rumah? Udah. Astagfirullah. Jadi gini loh. Saya minta maaf. Saya kan mainannya nggak hanya baru tahu loh bahwa. Nah emang Bunda gabung PTPS berapa lama? Apa baru? Dari bulan. Gabungnya baru berapa lama gabung PTPS? Apa? Udah gabung belum? Belum. Oh belum, masya Allah. Tadi, jadi apa yang saya itu bilang nggak usah tahu dulu intinya apa itu, pokoknya ikut aja gitu. Nah sekarang saya dikasih hadiah, bener-bener hadiah yang luar biasa gitu. Karena yang saya tahu produk yang lain ya, untuk gini, untuk apa namanya konsep acara seperti ini bayarannya juta-juta. Terus gitu. Ini kan saya kayak seperti dikasih hadiah. Emang ibu mau bayar berapa? Berapa ya? Pokoknya saya merasa alhamdulillah banget gitu, dikasih ilmu yang luar biasa. Oke, takbir. Siap, Bunda. Mudah-mudahan makanya jangan pernah polos. Ini kan pidana ya. Istiqomah. Iya, istiqomah. Konsisten. Iya. Matur nuwun. Siap.
Siapa lagi yang mau nanya? Mana? Yang sini ada? Mana? Ya. Asik kan ada tanya jawab? Yang namanya rugi. Maaf. Assalamualaikum. Dari mana, Bun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nama siapa dari mana? Natasha dari Banjar. Iya. Yang saya tanyakan, bagaimana cara memulainya bisnis ini agar mengajak ke SLC itu mudah? Dari mana memulainya? Oh. Ya, soal itu. Iya, pembicaraan. Jadi bagaimana cara mengajak untuk SLC mulainya? Siapa yang mau jawab? Yang mau jawab, yang mau sharing, menjawab pertanyaan ibu itu. Siapa yang mau? Hah? Ibu, coba menjawab ibu tadi. Mulai ngajak SLC di mana gitu? Misalnya saya kan menawarkan SLC ya. Nah dia itu kebetulan ya punya hutang riba gitu. Mau lunas hutang nggak? Ayo mau Cina. Gimana caranya kasih SLC? Aduh, Cina, apa itu Cina? Hah? Bu, mau lunas hutang nggak Cina? Gitu. Keren tuh bahasa tuh. Bu, misalnya kan dia yang diajak gitu. Pakai Cina nggak? Oh, tadi pakai Cina. Dia itu kan punya hutang riba. Jadi saya informasikan, bu mau lunas hutang riba nggak? Gitu. Banyak gitu. Iya. Katanya contohnya itu kan bilang saya mau katanya. Ya udah yuk ikut SLC. Apa itu SLC? Ya pokoknya mah ikut kita istighosah. Bangsakeun. Kumaha eta bangsakeun. Cina. Keren nggak? Tahu nggak takmir? Ibu bawa berapa sekarang? 14. Fatimah mana Fatimah? Kupingmu belum budak. Bawa 14. Siapa yang bawa 20? Oh ibu tahu? Nggak 20 kan sama yang dicoba di sono. Wah harusnya 40. Mana orangnya? Nggak ada. Hoas. Lah mana orangnya? Nggak ada. Oh ibu. Semoga cepat untuk surya bu ya. Ibu udah gabung belum? Belum ya? Iya bu, iya dengar. Yang nanya berapa orang tadi? 1. Kamu nggak nanya jawab. Enggak, aku udah nggak buka pertanyaan. Baik tadi nggak mau. 1, 2, 3 ya. Nah, 3. Yang jawab saya kasih. Amin ya Allah. Bu, sini bu. Tadi baju merah dapat nggak? Udah ya. Kajian celaka. Amin. Kajian saya cukupkan sudah jam 3 karena kondisinya lagi puasa dan nyambut lagi asar. Nah, menunggu azan asar sama menunggu petugas berikutnya, Anda jangan buang-buang waktu. Ingat, jam-jam sore itu jam-jam kabul doa. Ya? Gitu. Petugas setelah saya siapa? Belum datang? Belum? Masya Allah. Jadi apa yang saya sampaikan Bunda bukan masalah duit 50.000-nya. Tapi kalaupun itu menjadi masalah buat Anda, berarti doa Anda memang belum kabul. Anda kan mikir gini, asik ada Ustaz tadi datang, ya siapa tahu kecerpetan, betul kan? Ada nggak yang mikir gitu? Nah,
bagi Anda yang mikir kayak gitu dan ternyata nggak dapet, itu ujian. Bagi yang dapet juga ujian. Jadi maksud saya adalah Bunda, jangan melihat itunya, tapi melihat apa yang saya sampaikan menjadi sebuah ilmu buat Anda semua, sehingga RCT bulan depan penuh di ruangan. Kalau tiap bulan Anda penuh dengan undangan Anda, berarti semakin banyak yang Anda sadarkan, 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 semakin banyak yang Anda sadarkan. Layakkah 2024 Anda ditolong Allah lunas utangnya? Cicilannya lunas. Yang nggak punya rumah jadi punya rumah. Yang belum ke tanah suci jadi berangkat tahun ke tanah suci. Siap. Tapi Anda semua ditolong Allah jadi OKB tahun ini. Siapa yang mau ditolong Allah? Masya Allah. Amin kan? Amin. Yuk, di sesi terakhir istighfar semuanya.